Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Yufi TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala bersama narasumber kita beliau Ustaz Abdul Zain Emma Hafizullah taala. Seperti biasa kita akan melanjutkan materi belajar sholat kita yang insya Allah pada kesempatan hari ini memasuki bagian yang ke-12 dengan subtema surat Al-Fatihah bagian yang keempat. Kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani dan juga pemirsa Insan TV, kami nanti mengundang Anda untuk bertanya jawab pada sesi yang kedua bersama Ustadz Abdul Zain. Untuk Anda pendengar Radio Insani, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 100 880. Dan untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik, untuk menyingkat waktu, segera saja kita mulai sesi materi kajian pada kesempatan hari ini. Kepada Ustadz Abdul Zain kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Para pemirsa Insan TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar radio Telaga Dakwah di Biren Aceh dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang tafsir dari ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang surat Al-Fatihah, yaitu dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang terakhir. Ayat yang ke-6 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah atau berilah hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Berilah hidayah kepada kami pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ayat ini berisi permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ayat yang ke-6, di mana di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima belum ada isi atau isi yang berisikan permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Baru di ayat yang ke-6 ini kita meminta kepada Allah. Adapun dari ayat pertama sampai ayat kelima, di situ tidak ada permintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Mengapa baru kita meminta kepada Allah di ayat yang ke-6? Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, apa yang kita baca? Kenapa kita baru meminta kepada Allah di ayat yang ke-6? Susunan seperti ini memberikan sebuah pelajaran yang berharga kepada kita, bahwa manakala seorang meminta, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam meminta kita perlu untuk memperhatikan etika di dalam meminta. Susunan ini memberikan pelajaran tentang etika di dalam meminta. Makanya para ulama menjelaskan bahwa seorang yang akan berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dia perlu mengawali permintaannya itu dengan tawassul, yaitu menjadikan sesuatu sebagai perantara sebelum dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat ini atau di dalam surat Al-Fatihah ini
kita diajari untuk bertawassul dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebutkan nama-nama Allah yang mulia dengan Asmaul Husna. Kemudian yang kedua adalah kita bertawassul memuji Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan amalan yang kita kerjakan. Ini tawassul dengan amal saleh. Adapun tawassul dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla itu ada di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di mana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semuanya berisikan pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berikutnya kita menyebutkan amal soleh kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Jadi di sini kita menyebutkan amal kita, yaitu beribadah kepada Allah. Dan isi doa kita atau doa-doa kita yaitu permintaan tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sini kita diajarkan di dalam Al-Quran untuk mengawali doa kita dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menyebutkan amal soleh yang kita kerjakan sebagai bentuk wasilah atau sarana kita agar doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami. Sebenarnya yang meminta adalah satu orang, yaitu kita. Ya. Saya, kita, aku minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta petunjuk kepada Allah. Secara bahasa sebenarnya bukan ihdina, karena kalau ihdina adalah berilah petunjuk kepada kami, orang banyak. Sedangkan kita saat itu, saya membaca ihdini, ya, berilah petunjuk kepadaku, satu orang. Kenapa kok di sini kita menggunakan kata ganti plural atau jamak? Kita mengatakan ihdina, berilah petunjuk kepada kami. Kenapa kita gunakan kata kami di sini? Kenapa kita tidak gunakan berilah petunjuk kepadaku? Nah, satu orang. Kenapa di sini digunakan kata ganti plural atau jamak? Para ulama kita menjelaskan bahwa manakala seorang hamba mengatakan ihdina, karena momennya di sini adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengatakan ihdina, kita ini sedang mengagungkan Allah. Dari sisi apa Ustaz pengagungannya? Karena kita ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang meminta petunjuk kepadamu ya Allah, itu bukan cuma satu orang aku saja. Akan tetapi yang meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang sangat banyak. Kami semuanya membutuhkan petunjuk darimu ya Allah. Hal ini mirip kayak seorang rakyat misalnya yang akan memuji rajanya. Dan ingin menggambarkan bahwa seluruh rakyat, semuanya itu menyatakan ketaatannya kepada sang raja. Maka ketika dia ingin mengungkapkan itu, dia akan mengatakan, kami rakyatmu siap untuk taat kepadamu. Kami rakyatmu siap untuk taat kepadamu. Itu kalau ingin memuji. Coba sekarang kalau misalnya ungkapannya diganti, bukan kami rakyatmu siap taat kepadamu, tapi aku rakyatmu siap taat kepadamu. Nah, bedakan kami rakyatmu siap untuk taat kepadamu dengan aku rakyatmu siap untuk taat kepadamu. Ketika kita ungkapkan aku rakyatmu, seakan-akan yang taat sama rajanya cuma satu orang saja, yaitu aku saja, rakyatmu. Tapi ketika kita
menggunakan kalimat kami rakyatmu siap taat kepadamu, maka di sini menggambarkan bahwa kami seluruhnya rakyat taat kepadamu, menghormatimu. Begitu pula ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami. Yang membutuhkan petunjukmu ya Allah itu kami, ya, kami semuanya manusia. Bukan cuma aku seorang, enggak, tapi seluruh rakyat, seluruh manusia, semuanya membutuhkan petunjuk kepadamu. Ihdina, berilah petunjuk kepada kami. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas. Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas yang tidak ada belokan di dalamnya. Itu maksud dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang jelas yang tidak ada belokan di dalamnya. Dan yang dimaksud dengan jalan yang lurus di sini adalah agama Islam. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-siratu al-Islam." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jalan yang lurus itu adalah Islam. Jadi setiap hari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Ya. Dan di sini ya, mungkin timbul pertanyaan, kita kan sudah beragama Islam. Kita kan sudah beragama Islam. Ngapain kita minta kepada Allah supaya ditunjukkan kepada ajaran Islam, kepada agama Islam? Bahwa kita sendiri sudah beragama Islam. Kalau yang ngomong seperti itu non-muslim cocok. Kita orang Islam ngapain kita minta lagi? Jawabannya para ulama menjelaskan bahwa yang kita minta, kenapa kita tetap meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu agama Islam? Yang pertama karena kita disuruh sama Allah. Karena kita diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala agar kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi kita membaca doa ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan kepada agama Islam. Walaupun kita sudah beragama Islam, kita baca ini. Karena apa? Karena Allah memerintahkannya. Jadi kita membaca ini dalam rangka menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita sudah berada di dalam agama Islam, tidak ada jaminan bahwa kita akan tetap berada di atas jalan yang lurus ini sampai kita meninggal dunia. Betapa banyak orang-orang yang awalnya beriman, kemudian akhirnya dia kufur. Na'udzubillah min dzalik. Awalnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya dia murtad dari agama Allah. Dan itu pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih ketika menggambarkan tentang dahsyatnya fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan yusbihu kafiran." Kata Nabi SAW, ada sebagian orang yang pagi harinya masih beriman, tahu-tahu sore harinya dia sudah kafir. Ya. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Atau sebaliknya, sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari situlah kita senantiasa memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Karena barangkali ada sebagian orang sudah meniti jalan yang lurus tersebut. Kemudian karena godaan dari syaitan, karena dorongan dari hawa nafsunya, kemudian dia menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Sehingga tidak lagi dia berada di atas jalan yang lurus. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla di dalam sholat-sholat kita, agar kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus tersebut. Tidak belok, tidak menyimpang, walaupun cuma sedikit. Seandainya suatu saat kita menyimpang, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikembalikan lagi ke jalan yang lurus tersebut.
Kita tidak dibiarkan menyimpang. Yang awalnya mungkin cuma sedikit, lama-lama semakin jauh penyimpangan tersebut. Maka kita meminta kepada Allah di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala lebih memperinci lagi apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu. Jadi di ayat yang ke-6 sifatnya global. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Sedangkan di ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-7, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara spesifik. Ya, jalan seperti apakah yang dikategorikan sebagai jalan yang lurus itu. Kata Allah azza wa jal, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapakah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus ini? Siratal ladzina an'amta alaihim. Mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapatkan karunia nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk meniti jalan yang lurus ini, mereka adalah apa yang disebutkan di dalam ayat lain di Al-Quran, yaitu yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Di dalam surat An-Nisa ayat 69, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah, diberikan jalan yang lurus. Siapakah mereka? Kata Allah, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4. Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq. Siapakah orang siddiq? Yaitu orang-orang yang sempurna pembenarannya terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang sempurna pembenarannya, mengakui dengan benar apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasyuhada'i, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Inilah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk dari golongan tersebut. Di sini Allah mengatakan siratal ladzina an'amta. Jalan orang-orang yang telah engkau beri karunia nikmat. Jalan orang-orang yang telah engkau beri karunia nikmat. Memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita bahwa seorang bisa beribadah dengan baik itu semata-mata karena karunia nikmat dari Allah. Makanya di sini Allah mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri karunia nikmat ya Allah. Jadi seorang bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah semata-mata karena karunia nikmat dari Allah azza wa jalla, bukan dari kekuatan pribadi kita. Yang ini tentunya mendorong kita untuk tidak sombong di dalam ibadah yang sudah kita lakukan. Karena kita bisa beribadah seperti ini, kita bisa mengaji, kita bisa berusaha untuk istiqamah, kita bisa untuk berzikir, kita bisa untuk bersedekah. Itu semata-mata karena karunia nikmat hidayah dari Allah azza wa jalla. Maka janganlah kita merasa sombong dengan ibadah yang sudah kita lakukan ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka.
Setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita agar kita meminta jalan yang lurus, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dari dua jalan yang menyimpang. Jalan apakah itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang pertama adalah jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, waladdallin, yaitu orang-orang yang sesat. Orang-orang yang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Allah mengingatkan kita dari dua jalan. Dari dua jalan yang menyimpang. Jalan yang pertama adalah jalan yang orang-orang di dalamnya dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Sedangkan yang kedua adalah jalan orang-orang yang tersesat. Siapakah mereka? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam golongan yang pertama. Dan siapa pula golongan yang kedua yang Allah sebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tersesat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan juga oleh Syekh Al-Albani. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal maghduba alaihim al-yahud." Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kaum Yahudi. Ini golongan yang pertama. Wa innad-dallina an-nasara. Dan orang-orang yang tersesat adalah kaum Nasrani, kata Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan juga Syekh Al-Albani rahimahumullah. Jadi di sini Nabi SAW secara tegas menyebutkan bahwa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla adalah kaum Yahudi. Sedangkan orang-orang yang tersesat adalah kaum Nasara. Timbul pertanyaan di dalam diri kita. Karakter apa yang ada di dalam diri kaum Yahudi? Dan karakter apa pula yang ada dalam diri kaum Nasrani, sehingga mereka masing-masing satunya dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kaum yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla, dan yang berikutnya dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kaum yang tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama kita menjelaskan bahwa salah satu karakter yang paling menonjol yang ada di dalam diri kaum Yahudi adalah bahwa kaum Yahudi mereka adalah orang-orang yang berilmu, akan tetapi mereka enggan untuk mengamalkan ilmunya. Mereka orang yang punya ilmu banyak, akan tetapi mereka malas untuk mengamalkan ilmunya. Sedangkan golongan yang kedua yang Allah sebutkan, waladdallin, yaitu orang-orang yang tersesat. Karakter mereka yang paling menonjol adalah mereka orang yang beramal, akan tetapi amalan mereka tidak dilandasi di atas ilmu. Jadi kebalikannya, ya. Kebalikannya golongan yang pertama. Golongan yang pertama, mereka adalah orang-orang yang punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Golongan yang kedua adalah mereka yang beramal tapi nggak pakai ilmu. Inilah dua karakter menonjol di antara sekian karakter negatif yang dimiliki oleh kaum Yahudi dan Nasrani, yang menyebabkan mereka mendapatkan label al-maghdubi alaihim buat orang Yahudi, dan label ad-dallin buat kaum Nasrani. Dan ini tentu memberikan pelajaran yang berharga kepada kita, bahwa kalau kita tidak ingin
masuk ke dalam salah satu di antara dua golongan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Adalah kita berusaha untuk menghindari dua sifat negatif tersebut. Sifat yang pertama adalah orang yang punya ilmu, akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Maka ini menuntut kita agar setiap kita mendapatkan ilmu, walaupun itu sedikit, kita berusaha untuk praktekkan amalan tersebut. Ilmu yang sudah kita miliki itu, semampu yang bisa kita lakukan. Para ulama kita telah mencontohkan contoh yang luar biasa. Bagaimana mereka begitu mendapatkan ilmu langsung mereka praktekkan. Contohnya adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang imam yang mendapatkan gelar Al-Hafidh. Imam yang hafal 1 juta hadis. Ya. Akan tetapi beliau bukan hanya sekedar menjadikan hadis-hadis itu sebagai wacana, sebagai wawasan yang disimpan di otak saja atau di hati, kemudian tidak diamalkan, bukan. Imam Ahmad rahimahullah begitu membaca suatu hadis dan dia mampu untuk mempraktekannya, beliau langsung mempraktekannya. Contohnya, suatu hari beliau membaca sebuah hadis yang di situ disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'tal hajjama dinaran aw dinarain. Di situ disebutkan bahwasanya Imam Ahmad membaca sebuah hadis yang bunyinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau minta untuk dibekam. Ya, dibekam, ya. Bekam itu adalah mengeluarkan darah kotor dari tubuh ini untuk dalam rangka menjaga kesehatan atau untuk pengobatan. Ya. Kalau dahulu itu pakai tanduk, ya. Kalau pakai tanduk itu kan dalamnya ada kosongnya. Kalau sekarang sudah modern, ya, sudah ada alatnya dijual di apotek-apotek bahkan. Suatu hari Nabi SAW minta untuk dibekam. Setelah selesai bekam, Nabi SAW memberi upah. Memberi upah kepada tukang bekam itu 1 dinar atau 2 dinar. Saya lupa, 1 dinar atau 2 dinar. Berapa itu kalau dirupiahkan? Ya sekitar 1 juta sampai 2 juta. Banyak nggak? Banyak. Ya. Begitu dengar Nabi SAW pernah praktek seperti itu, langsung saat itu juga baca hadis, Imam Ahmad langsung panggil tukang bekam. Tolong dong saya dibekam. Begitu selesai dibekam, langsung dikasih sama Imam Ahmad 1 dinar atau 2 dinar. 1 juta atau 2 juta, subhanallah. Bahkan mungkin lebih dari itu. Jadi lihat, padahal saat itu mungkin Imam Ahmad tidak terlalu butuh untuk bekam. Dan juga mungkin saat itu Imam Ahmad nggak banyak duit yang beliau miliki. Akan tetapi karena semangat pengen mengamalkan setiap apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Setiap apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW berusaha untuk diamalkan. Makanya kita sebagai seorang muslim pun tertuntut seperti itu. Baca hadis Nabi SAW misalnya, ternyata Nabi SAW itu punya jenggot, ya, misalnya ini. Ini buat kaum pria ini, buat kaum pria. Ternyata Nabi SAW punya jenggot, ya. Dan Nabi SAW itu memelihara jenggotnya. Saya kan pengikutnya Nabi SAW. Kenapa saya nggak berusaha untuk mencontoh apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW? Saya akan peliharalah jenggot saya. Jadi begitu mendengar sebuah hadis, berusaha untuk dipraktekkan. Misalnya, ya, kaum muslimat membaca bahwa istri-istri Nabi SAW diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berjilbab, untuk berhijab. Maka
Begitu mendengar seperti itu, maka dia langsung, masa saya kan umatnya Nabi SAW. Kenapa saya tidak mengikuti apa yang diajar oleh Nabi? Saya akan berhijab, saya akan berjilbab dengan jilbab yang sempurna. Itulah seharusnya. Supaya kita tidak masuk dalam kategori ghairil maghdubi alaihim. Supaya kita termasuk kategori orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat ilmu, berusaha untuk dipraktikkan. Tidak seperti sebagian orang. Lah, itu sunnah-sunnah yang remeh-remeh, ngapain diamalkan sih? Ya. Sebagai orang mengatakan, itu kan cuma aksesoris. Ya. Pakai jenggot, pakai jilbab, itu kan cuma aksesoris aja, aksesoris luar. Kita nggak usahlah terlalu memperhatikan aksesoris luar. Begitu sebagian orang mengatakan. Itu kan hadis-hadis yang ringan gitu. Hadis-hadis yang kecil sifatnya. Kita katakan sama mereka. Kalau hadis-hadis yang ajaran-ajaran yang kecil-kecil nggak kita praktekkan. Dengan asumsi, dengan anggapan itu kan sesuatu yang sifatnya kulit. Cuma aksesoris luar saja. Sedangkan hadis-hadis yang mungkin isinya di situ berat. Jihad fisabilillah. Ya. Kemudian juga tauhid, ya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang kita lakukan. Yang berat-berat juga kita nggak mampu. Yang ringan-ringan kita abaikan, yang berat-berat kita tidak mampu untuk kita lakukan. Lalu terus mana yang kita lakukan kalau kayak gitu? Yang ringan-ringan kita abaikan dengan alasan itu cuma aksesoris. Yang berat-berat kita tidak mampu lakukan. Lalu terus mana yang akan kita praktekkan dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan termasuk golongan yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah tahu ilmu, kemudian mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Nas'alullah salamullah. Golongan yang kedua, waladhdallin. Ya. Adalah orang-orang yang tersesat. Mereka kaum Nasrani. Kenapa mereka mendapatkan julukan kaum yang tersesat? Karena mereka banyak beramal, akan tetapi amalan mereka tidak dilandaskan di atas ilmu. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita tidak mau divonis tersesat, maka hati-hati di dalam beramal. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Ya. Karena kalau misalnya kita beramal tanpa ilmu, maka amat dikhawatirkan kita akan menyerupai kaum Nasrani. Di mana kaum Nasrani tersebut, mereka banyak beramal akan tetapi tidak dilandaskan di atas ilmu yang benar. Dan ini tentunya menuntut kita untuk mengintrospeksi amalan-amalan yang kita lakukan selama ini. Benarkah amalan yang sudah kita lakukan ini? Atau benarkah amalan yang kita lakukan selama ini sudah dilandaskan di atas ilmu yang benar? Salat kita yang sudah begitu lama kita kerjakan. Entah berapa tahun kita sudah sholat. Saya sekarang 34 tahun. Mungkin kalau dikurangi usia sebelum balik, ya, atau ketika belum bisa sholat, mungkin ya sekitar 5 tahun, 6 tahun, atau kalau balik ya sekitar 11 tahun atau 15 tahun. Katakanlah mungkin saya sudah sholat sekitar 25 tahun misalnya, atau 30 tahun. Mungkin ada di antara para jamaah, pemirsa, pendengar yang usianya sudah 70 tahun, berarti dia sudah sholat 60 tahun. Kalau satu hari saja 5 kali, silahkan dikalikan. 5 kali 360 kali 70. Berapa itu? Banyak. Ya. Selama ribuan kali sholat, yakinkah kita bahwa sholat yang kita lakukan selama ribuan kali, selama 60 tahun, yakinkah sholat kita
sudah dilandaskan di atas ilmu yang benar, sudah betul-betul mempraktekkan sabda Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sudahkah kita belajar cara salat yang benar? Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Agar betul-betul kita salatnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Beribadah dibangun di atas ilmu. Sungguh tragis. Sebagian orang yang fasih manakala berbicara tentang ilmu-ilmu keduniaan. Tanya tentang trik, tips bisnis, kiat sukses di dalam berdagang. Obat-obatan yang diperlukan oleh orang yang sakit dari penyakit A sampai Z. Tips sukses dari pertama sampai 100 dalam berdagang. Fasih dia untuk berbicara. Tapi subhanallah, takbiratul ihram saja di dalam sholatnya entah benar atau tidak. Baca surat Al-Fatihah yang merupakan rukun sholat yang dia baca minimal 17 kali di dalam sholatnya. 17 kali di dalam sehari. Baca Al-Fatihah masih terbata-bata, subhanallah. Sungguh tragis kondisi sebagian orang. Waladhdallin. Ya. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tersesat. Yaitu orang-orang yang beramal dan beramal akan tetapi amalannya tidak dilandaskan di atas ilmu. Sebagian orang sibuk untuk mengamalkan amalan-amalan yang jelas-jelas tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Membaca wirid, membaca zikir, hasil karya sendiri, ngarang sendiri. Akan tetapi wirid-wirid dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW masih banyak yang belum diamalkan. Sungguh mengenaskan. Yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Belum pula kita praktikkan. Yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, kita pertahankan. Subhanallah. Al-Quran di samping kita, jarang kita khatamkan. Membaca wirid yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, khatam setiap hari. Subhanallah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bukan termasuk dari golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Yang pertama, dan kita mohon kepada Allah agar kita bukan termasuk orang-orang yang tersesat. Setelah selesai kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca amin. Amin. Hukumnya adalah sunnah. Bagi orang yang selesai membaca surat Al-Fatihah, entah itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi kita membaca amin setelah baca Al-Fatihah itu bukan cuma disunnahkan ketika sholat saja. Misalnya kita lagi hafalan nih, baca Quran di luar sholat. Setelah kita baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Gak apa-apa. Walaupun kita bukan sedang sholat. Di antara dalil yang menunjukkan disunnahkannya membaca amin adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini nyatakan hasan oleh beliau. Kata Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqala amin wa madda biha sawtah.
Kata Wa'il ibn Hujr, pada suatu hari aku mendengar Nabi SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian beliau setelah selesai itu membaca amin dan memanjangkan suaranya. Di dalam riwayat lain, riwayat Abu Dawud disebutkan rafa'a biha sautahu. Nabi SAW mengangkat suaranya. Jadi kita nggak usah minder. Sebagian orang ngucapin amin aja malu. Ya. Ngucapin amin bisik-bisik. Ya. Syiar. Ya. Maka makmum, imam ya, membaca amin. Amin. Dibaca dengan bacaan yang suaranya diangkat, kemudian juga dipanjangkan. Nah, dipanjangkannya seperti apa? Ya, dipanjangkannya, kata Imam Ibnu Katsir, seperti kita membaca kata Yasin. Nah, amin, ukuran panjangnya, a sama minnya, itu seperti kita membaca Yasin. Ya. Berapa harokat Ustaz? Kalau ya, itu dibacanya 2 harokat. Sin 6 harokat. Berarti kesimpulannya apa? A 2 harokat, min 6 harokat. Jadi gimana Ustaz? Amin. Itu cara membaca yang benar. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Bagian orang yang panjang depannya. Amin. Nah, kurang pas. Ya. Jadi yang 2 harokat itu depan, yang belakang 6 harokat. Amin. Nah, kalau anak kecil, sebagian masjid itu, minnya itu kalau bisa sampai terakhir suaranya itu paling hebat. Berarti bukan 6 harokat itu, mungkin 12 harokat itu. Nah, ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, amin. Ini disunahkan. Artinya apa? Amin artinya adalah ya Allah kabulkanlah. Jadi setelah seorang berdoa kepada Allah di dalam surat Al-Fatihahnya, dia memohon supaya dikabulkan kepada Allah, supaya dikabulkan oleh Allah dengan mengucapkan kata amin yang berarti ya Allah kabulkanlah. Ini yang dapat kami sampaikan, dan dengan demikian selesai pembahasan kita tentang surat Al-Fatihah, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan berpindah tentang disunnahkannya membaca suratan setelah selesai seorang hamba membaca surat Al-Fatihah. Seandainya ada pertanyaan silahkan. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Yufi TV dan juga segenap pemirsa Insan TV, telah kita simak bersama penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Zen. Pembahasan terakhir tentang surat Al-Fatihah pada bagian belajar sholat yang ke-12. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan telah banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Pertanyaan pertama akan kami bacakan dari pesan singkat yang datang dari Bapak Rizal yang ada di Singkawang. Assalamualaikum Ustadz. Setelah azan, ana sholat qobliyah atau sholat tahiyatul masjid. Kemudian sembari menunggu iqomah, ana berdoa dengan mengangkat tangan. Ini rutin ana lakukan. Yang ingin ana tanyakan, apakah ini termasuk amalan yang mengada-ada? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Ya. Bapak siapa tadi? Bapak Rizal di Singkawang Ustaz. Bapak Rizal yang ada di Singkawang. Begini Bapak Rizal, ya. Mengangkat tangan di dalam berdoa itu adalah salah satu sunnah atau etika di dalam berdoa. Bahkan mengangkat tangan itu adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih atau hasan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha pemberi karunia, maha dermawan. Yastahyi min abdihi,
Allah akan malu kepada hambanya seandainya ada di antara hambanya yang berdoa mengangkat kedua tangannya kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, alias doanya tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita sudah mengangkat tangan kok tidak dikabulkan permintaan kita, Allah malu. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan doa kita manakala kita mengangkat kedua tangan kita. Akan tetapi para ulama kita menjelaskan bahwa ada beberapa momen-momen yang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk tidak mengangkat tangan di dalam doanya. Maka kita pun mengikuti Nabi SAW dalam hal itu. Contohnya adalah misalnya ketika khatib khutbah. Nah, ketika khatib khutbah Jumat, kalau khatib mau berdoa, dia cukup mengangkatkan jari telunjuknya. Ya, mengangkat jari telunjuknya. Berarti bukan mengangkat kedua tangan ketika khatib berdoa, tapi mengangkat jari telunjuknya. Seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka saat itu kita tidak perlu mengangkat kedua tangan, tapi kita mengacungkan jari telunjuk kita. Atau doa di dalam sujud kita. Nah, kita kan disunahkan untuk memperbanyak doa dalam sujud. Posisinya kita nggak perlu mengangkat tangan. Gimana orang sujud angkat tangan? Karena nggak diajarkan sama Nabi SAW untuk mengangkat tangan ketika sujud. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini yang Nabi SAW jelas-jelas tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Kemudian ada beberapa momen ya, yang Nabi SAW jelas-jelas mengangkat tangan. Nah, kita ikut angkat tangan itu. Seperti misalnya dalam kunut. Ya. Nabi SAW kunut nazilah. Beliau ketika kunut atau kunut witir, beliau mengangkat kedua tangannya. Maka kita ikut angkat tangan. Nah, ada momen-momen yang di situ Nabi SAW tidak diriwayatkan apakah beliau mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Tidak diriwayatkan atau tidak ditemukan riwayat di situ bahwa Nabi SAW mengangkat tangan atau tidak. Ini momen yang ketiga. Yang seperti ini, maka dikembalikan kepada asalnya bahwa orang berdoa itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Antara adzan dan qomat ini wallahu alam termasuk momen yang ketiga yang kita tidak tahu atau tidak menemukan riwayat apakah Nabi SAW mengangkat tangan atau tidak. Maka dikembalikan pada asalnya, yaitu disunahkan mengangkat tangan. Jadi seandainya Anda mengangkat tangan ketika berdoa saat itu, maka insya Allah tidak termasuk sesuatu yang mengada-ada dalam agama. Justru itu termasuk upaya kita agar doa kita diijabahi oleh Allah dengan mengamalkan salah satu etika berdoa, yaitu mengangkat kedua telapak tangan. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun sebenarnya seandainya tidak mengangkat tangan pun tidak apa-apa. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang sunnah hukumnya, bukan wajib. Ya. Terima kasih. Demikian Bapak Rizal yang ada di Singkawang. Semoga jawaban dari Ustadz bisa memberikan penjelasan kepada Anda dan juga untuk pendengar serta pemirsa yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari saudara atau Bapak Sugiyarto. Assalamualaikum Ustadz, mana yang lebih afdol dalam berdoa? Apakah dalam sholat sebelum salam atau di luar sholat setelah zikir Ustadz? Silakan. Mana yang lebih afdol? Antara berdoa di dalam sholat, yaitu setelah selesai tahiyat sebelum salam, atau setelah sholat, yakni setelah selesai zikir. Pertama kali sebelum saya sebutkan mana yang lebih afdol, ya, saya ingin sampaikan bahwa berdoa setelah sholat diperbolehkan. Berdoa setelah sholat diperbolehkan. Ada beberapa hadis-hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pun berdoa setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat, beliau juga berdoa. Akan tetapi tentunya Nabi SAW tidak mencontohkan doa itu dipimpin oleh satu orang, kemudian yang lainnya mengamini secara rutin. Setahu kami hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang mau berdoa setelah sholat tidak apa-apa.
Tapi pertanyaannya adalah, kalau mana yang lebih afdal antara doa dalam sholat sama di luar sholat? Para ulama kita menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya sholat atau doa di dalam sholat lebih afdal dibandingkan doa di luar sholat. Kenapa? Kata beliau, karena ketika seorang hamba sedang sholat, dia itu sedang bermunajat, sedang berbisik-bisik, sedang bermesraan, kalau memang istilah ini boleh diungkapkan atau dipakai, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika sholat dia lagi berbincang sama Allah. Nah, ketika orang sedang dekat-dekatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu sangat pas sekali seandainya dia memanfaatkan kedekatan itu untuk meminta, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Beda ketika orang sudah selesai salam, sudah selesai sholat, dia salam, ibaratnya munajatnya udah selesai gitu. Maka momennya lebih pas kalau dia itu berdoa meminta ketika sedang asyik bermunajat. Ya. Bukan ketika selesai. Dari situlah kemudian para ulama mengatakan lebih afdalnya berdoa di dalam sholat dibandingkan setelah sholat, walaupun sebenarnya boleh juga doa di luar sholat, akan tapi lebih afdalnya di dalam sholat. Nah, baik, demikian jawaban dari Ustadz Abdul Zain. Pertanyaan selanjutnya menyambung permasalahan berdoa ini, Ustadz, dari Ibu Siti di Pontianak dan juga dari hamba Allah yang ada di Dieng. Beliau berdua bertanya persoalan doa ketika sujud, Ustadz. Apakah boleh membaca doa-doa yang asalnya dari Al-Quran? Kemudian ataukah ada doa-doa khusus, Ustadz, ketika sujud ini, Ustadz? Silakan. Boleh nggak kita itu membaca doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW di dalam sujud-sujud kita, di luar wirid yang sudah ma'ruf, yang berbunyi Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Para ulama kita menjelaskan bahwa waktu sujud adalah salah satu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ammas sujudu fa akthiru fihi du'a." Adapun ketika sujud maka perbanyaklah doa. Redaksi yang sifatnya umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa. Maka tidak mengapa ya, seorang itu berdoa setelah dia membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali. Setelah itu dia membaca doa-doa dan dia utamakan doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tidak mengapa. Dan itu bukan termasuk menambah-nambah sesuatu yang baru dalam sholat. Karena Nabi SAW merekomendasikan hal tersebut. Nah, bukan bid'ah karena Nabi SAW menyuruh kita untuk melakukannya. Bid'ah itu kan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, tidak pernah disuruh oleh Nabi SAW dalam hal-hal yang sifatnya ibadah. Nah, sekarang Nabi SAW menyuruh kita, wa ammas sujudu fa aktsiru fihi du'a wa qaminun an yustajaba lakum. Adapun ketika sujud perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa kata Nabi SAW. Sesungguhnya yang demikian itu peluang untuk dikabulkannya sangat besar. Para ulama mengatakan kenapa kok peluang dikabulkannya sangat besar? Karena saat itu kita lagi dekat banget sama Allah. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena saat itu hampir seluruh anggota tubuh kita letakkan di atas tanah, kita hinakan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sampai anggota yang paling berharga yang kita miliki, yaitu kepala kita. Ya. Kita letakkan di atas tanah. Maka saat itu kita betul-betul sedang merendah di hadapan Allah. Jadi kita dekat banget sama Allah. Makanya kita manfaatkan waktu itu. Akan tetapi tidak perlu dikhususkan
di sujud terakhir. Ya, karena Nabi SAW di situ redaksinya sifatnya umum. Ketika sujud perbanyaklah doa. Tidak menyebutkan apakah sujud terakhir, pertama, pokoknya ya sembarang sujud. Kan, tapi tetap mengikuti imam. Ketika imam sudah bangkit, kita bangkit. Kalau ini lagi bersolat berjamaah, atau ketika kita lagi imam, kita jangan terlalu lama, karena di belakang kita mungkin ada orang yang tua, ada yang sakit, dan seterusnya. Nah, kalau kita pengen berpuas-puas, silahkan ketika lagi sholat sendirian. Wallahu a'lam. Baik, berarti tidak ada doa khusus Ustaz ya? Setahu saya tidak. Ya, setahu saya tidak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Ibu Siti yang ada di Pontianak dan juga hamba Allah yang ada di Dieng. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Sarifuddin yang ada di Jakarta. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya, bagaimana jika seorang bekerja misalnya di Tangerang, kemudian selepas menunaikan sholat, beliau pulang ke Jakarta, kemudian terjebak kemacetan di jalan tol hingga larut malam Ustaz. Kemudian terluput dari mengerjakan sholat maghrib karena terjebak kemacetan tersebut. Apakah berdosa Ustaz? Syukran. Dia kalau sudah tahu bahwasanya perjalanannya itu selalu macet dan dikhawatirkan sampai ke tujuan itu sudah lewat waktu sholat, ya, maksudnya sholat isya misalnya, maka dia berusaha untuk melakukan sholatnya sebelum dia menaiki kendaraan. Ya, sebelum dia menaiki kendaraan. Artinya sholat maghrib dulu, baru kemudian dia berangkat. Kalau memang dikhawatirkan, sholat isya'nya pun akan lewat, ya, maka dia bisa melakukannya digabung dengan sholat maghrib atau dijamak dengan sholat maghrib, yaitu jamak takdim. Kalau memang dia khawatirkan waktunya akan lewat. Tapi kalau misalnya dia prediksikan waktunya bisa dikejar, artinya belum lewat seperti setengah malam, pertengahan malam, masih sampai jam 9, jam 10, maka silahkan dia melakukan sholatnya isya'nya ketika dia sampai ke tujuan. Nah, sekarang kalau misalnya tidak mungkin melakukan sholat maghrib sebelum berangkat, karena pulang kantor jam 5, itu kan belum masuk waktu maghrib, itu bagaimana Ustaz? Andai kan dia tidak bisa sholat di tengah perjalanan, karena nggak mungkin dia turun dari kendaraan, itu kendaraan umum, terjebak dalam macet. Seandainya sampai ke tujuannya itu sholat isya'nya, waktu sholat isya belum selesai, maka dia bisa menjamaknya di jamak takhir, digabung antara maghrib dengan isya saat dia sampai di tujuan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian Bapak Sarifuddin yang ada di Jakarta, jawabannya telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Wazan. Pertanyaan selanjutnya datang dari dari Abu Radin yang ada di Cisauk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apa hukumnya jika kita salah dalam membaca doa dalam salah satu gerakan sholat, misalnya saat ruku atau sujud membaca doa iftitah atau yang lainnya, dan ini tidak disengaja, apakah sholatnya tetap sah Ustadz? Jazakallahu khair. Insya Allah kalau masalah sah tetap sah, insya Allah. Ya. Insya Allah kalau sholat sah tetap sah, karena setahu kami bacaan-bacaan itu bukan termasuk rukun. Ya. Akan tetapi itulah termasuk wajib-wajib sholat. Akan tetapi apa konsekuensinya? Apakah itu harus diganti dengan sujud sahwi atau tidak? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Akan tetapi kalau sahnya insya Allah tetap sah, karena itu bukan termasuk rukun, apalagi Anda kelirunya itu karena bukan unsur kesengajaan. Insya Allah tetap sah, tapi apa resikonya? Apakah harus mengganti dengan sujud sahwi atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Demikian Abu Radin yang ada di Cisauk. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari Saudara Abdullah yang ada di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya tentang bacaan basmalah pada saat sholat. Manakah yang lebih sunnah yang disyariatkan? Apakah dikeraskan atau dipelankan Ustaz? Silakan. Membaca basmalah terutama bagi imam ya, dua-duanya sama-sama diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW.
Dan ini sudah pernah kita bahas dahulu ketika kita mengkaji tentang basmalah dan ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Dua-duanya sama-sama diajarkan atau diriwayatkan dari Nabi SAW, baik yang dengan bacaan sir atau lirih maupun dengan bacaan jahar atau keras. Maka dalam hal ini fleksibel insya Allah. Kapan Anda membaca lirih boleh, membaca keras pun boleh. Akan lebih afdalnya sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa Nabi SAW itu lebih sering membacanya dengan lirih dan kadang-kadang beliau membacanya dengan suara yang keras. Artinya apa? Artinya kadang kita lirih dan ini yang lebih dominan, dan kadang kita keras demi mengamalkan seluruh apa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kami angkat dari Bapak atau Saudara Dadang yang ada di Cianjur Selatan. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana harusnya jika kita menjadi makmum kemudian mendengar bacaan Al-Fatihah yang ada salah Ustadz? Tolong jelaskan bagaimana cara kita memberi nasihat kepada imam tersebut Ustadz, sebab saya lemah dan tidak berani Ustadz. Terima kasih. Tergantung salahnya, apakah salahnya fatal atau tidak. Ya. Kalau memang salahnya fatal sampai merubah makna, maka saat itu Anda punya kewajiban untuk memberikan nasihat. Mungkin ketika dalam sholat itu misalnya dia membaca siratal ladzina an'amtu alaihim, itu keliru. Maka saat sholat itu Anda langsung menimpali dari belakang siratal ladzina an'amta. Ya. Atau kalau misalnya Anda tidak bisa menyampaikan saat itu, maka setelah sholat Anda berusaha menyampaikan hal itu dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun kepada orang tersebut. Apalagi seandainya dia itu usianya lebih lanjut di atas Anda, ya, sedangkan Anda masih muda, maka dalam kondisi seperti itu harus lebih hati-hati lagi untuk menyampaikannya. Mungkin dalam rangka, mungkin dengan cara bacaan yang tadi disampaikan kayaknya ada yang kurang pas. Ya. Jadi hati-hati ngomongnya. Atau kalau misalnya Anda tidak mampu atau belum berani, Anda bisa minta tolong jamaah lain yang mungkin juga menyaksikan atau mendengarkan kekeliruan tersebut, dan dia satu leting, ya, satu tingkat usianya atau kedudukannya dengan si imam. Bisa minta tolong kepada dia, atau bisa minta tolong kepada takmirnya untuk menyampaikan hal itu kepada sang imam. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak atau Saudara Narko yang ada di Riau. Assalamualaikum Ustadz. Kalau sholat berjamaah, tetapi yang di sebelah kanan dan kiri kita tidak mau merapatkan shaf, Ustadz, bagaimana sikap kita? Silakan. Sikap Anda tidak usah terlalu memusingkan diri Anda dengan selalu memikirkan itu di dalam sholat. Nanti hilang kekhusyuan Anda. Ya. Yang penting kita sudah mengajak dia untuk merapatkan shaf. Kalau dia sudah tidak mau, ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan kewajiban tugas kita, yaitu mengingatkan dia. Karena sebagian orang ketika kanan kiri nggak mau, dia sibuk sepanjang sholat, kakinya kesana kemari. Akhirnya inti dari sholat yaitu kekhusyuan itu tidak bisa dicapai. Karena selama sholat itu pikirannya ke kaki terus. Ya. Jadi kita pun juga jangan sampai mengalahkan inti dari sholat kita yaitu khusyuk. Di awal sholat kita sudah minta dia untuk merapatkan, dia nggak mau, ya sudah. Kita nggak bisa maksa. Kalau dia nggak mau, ya sudah, kita berusaha untuk mengkhusyukkan sholat kita, konsentrasi dalam sholat kita. Kemudian setelah itu, kalau memang setelah sholat kita bisa menyampaikan dengan baik-baik kepada orang tersebut, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya doakan saja supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Taala.
Ya, baik. Lalu bagaimana hubungannya Ustaz dengan bahwasanya rapat dan lurusnya shaf itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat Ustaz? Apakah itu nanti mengurangi misalkan pahala kita Ustaz apabila tidak? Kita sudah berusaha, sudah berusaha, dan dia sudah kita ajak tapi dia yang nggak mau, berarti bukan kita yang berdosa. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Satu pertanyaan terakhir keluar dari tema namun tetap kami bacakan. Datang dari Ummu Abdullah. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya berada di lingkungan orang-orang awam. Apa yang harus saya dakwahkan terlebih dahulu, terutama untuk para ibu-ibu Ustaz? Jazakallah khair. Memulailah dalam berdakwah seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita dan dipraktekkan oleh beliau, yaitu memulai dakwah kepada tauhid. Memulai dakwah kepada tauhid yang itulah merupakan pondasi dari ajaran Islam. Akan tetapi tentunya pintu masuknya itu tidak harus saklek, ya, tidak harus pakem, ya, harus baca kitab misalnya, enggak. Bisa menggunakan pendekatan-pendekatan lain, ya, pelan-pelan menyampaikannya kepada mereka melalui pintu-pintu yang kira-kira bisa diterima oleh mereka. Mungkin mulai dari pendidikan anak misalnya, di situ nanti kita masuk dalam masalah tauhid bisa, atau tentang bacaan Al-Quran, nanti di situ kita masuk dari Al-Quran itu tentang tauhid bisa pula. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa Yufi TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama materi dan juga sesi tanya jawab yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Abdullah Zainema. Kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua atas kerendahan hati Anda menyimak kajian kami pada kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa juga kami ucapkan permohonan maaf karena ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.